Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat mengenai pikiran singkat dari Arminianisme, karena kita tahu bahwa kita harus menghantam atau kemudian membongkar pemikiran ini dan memberitahukan prinsip-prinsip yang benar apa yang terkait dengan keselamatan manusia. Nah, kita lihat secara singkat mengenai pemikiran Arminianisme. Ada 6 poin yang saya ajak kita untuk baca sama-sama di dalam kita punya slide di situ. Setiap 6 poin Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata ini adalah semua pernyataan-pernyataan yang menolak 3 pilar tulip yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Baik itu mengenai total depravity, kerusakan total manusia, atau juga kemudian pemilihan yang tak bersyarat, dan juga penebusan terbatas. Kita lihat 6 poin daripada Arminianisme. Semua bisa baca di dalam slide di situ ya. Yang pertama adalah dikatakan sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa dosa turunan sendiri sudah cukup untuk membuat segenap umat manusia dihukum atau patut diganjar hukuman pada masa kini dan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, mereka menolak dosa turunan atau dosa asal, dan kemudian itu berarti mereka menolak adanya penghakiman atau penghukuman Allah sekarang yang jatuh atas manusia, dan kemudian menolak penghukuman kekal Allah yang nanti akan terjadi pada waktu akhir zaman di dalam neraka. Yang kedua, poin yang kedua dari pemikiran Arminianisme. Dalam kematian rohani, perhatikan ini kematian rohani, karunia-karunia rohani yang dimiliki manusia tidak dipisahkan dari kehendak. Sebab kehendak itu sendiri tidak pernah rusak. Tidak pernah rusak saudara, tidak pernah dirusak. Tetapi hanya dirintangi oleh kegelapan akal budi dan ketidaktetapan perasaan. Jika rintangan-rintangan itu dicabut, maka kehendak dapat memakai kekuatan yang bebas yang telah ditanamkan ke dalamnya. Hal itu berarti kehendak itu sanggup dari dirinya sendiri menghendaki dan memilih ataupun tidak menghendaki dan memilih hal apapun yang baik yang dihadapkan kepadanya. Jadi itu berarti sekali lagi dia mengagungkan atau mempertahankan kemampuan kehendak bebas manusia, yang sekali lagi bisa melakukan segala yang baik termasuk dalam beriman dan bertobat, bahkan ketika dia dalam keadaan kematian rohani. Yang ketiga, poin yang ketiga saudara, dan saya bisa lihat di dalam slide juga, manusia yang tidak dilahirkan kembali sebenarnya tidak mati dalam dosa dalam arti yang sebenarnya dan secara menyeluruh. Itu berarti dia sama sekali menolak sekali lagi dosa turunan atau dosa asal. Pun ia tidak kehilangan sama sekali kekuatan untuk berbuat baik dalam arti rohani. Itu berarti kecondongan hati manusia yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5 dan Roma 8 ayat 5 mengatakan bahwa kecondongan hati manusia hanya membuahkan dosa semata-mata, itu disangkal total. Jadi dengan kata lain, kecondongan hati manusia mampu untuk melakukan apa yang baik. Yang keempat, saudara dan saya lihat, iman yang mengawali pertobatan kita dan yang menyebabkan kita disebut orang-orang beriman bukanlah suatu sifat atau karunia yang dicurahkan Allah, melainkan perbuatan manusia semata-mata. Iman itu hanya dapat disebut karunia dari sudut pandang kemampuan untuk mencapainya. Jadi itu berarti mereka sekali lagi menolak kuasa Allah yang meregenerasi. Kuasa Allah yang mengubah hati manusia dari yang berdosa menuju kepada yang dikuduskan oleh Allah. Dari natur yang lama menuju kepada natur yang baru. Mereka tolak itu semua saudara. Karena sekali lagi kalaupun Tuhan memberikannya, ini hanya semacam memberikan sesuatu yang natural. Anugerah yang bersifat natural yang memampukan kita secara natural untuk menggapai iman. Untuk mencapai ketaatan kita kepada Allah. Lalu yang kelima. Poin yang kelima dari Arminianisme, saya harap saudara dan saya membaca ini dengan teliti supaya kita waktu membahas pandangan Calvinisme kita tahu dengan tepat di mana titik kelemahan dari Arminianisme yang harus kita buang. Dalam hal kelahiran kembali manusia, Allah tidak memakai kekuatannya yang maha kuasa yang begitu rupa hingga olehnya kehendak manusia akan ditundukkannya dengan cara yang unggul dan tak tergagalkan kepada iman dan pertobatan. Sebaliknya, meskipun semua karya kasih karunia sudah dilaksanakan yang dipergunakan Allah untuk manusia bertobat, namun manusia masih juga dapat melawan dan nyata-nyata melawan Allah dan Roh Kudus yang berusaha demi kelahirannya kembali dan yang berkehendak melahirkannya kembali. Sedemikian rupa hingga ia bahkan menghalangi sama sekali kelahirannya kembali. Maka itu manusia sendiri berkuasa memutuskan apakah ia akan dilahirkan kembali atau tidak. Maka efektivitas daripada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, yang ditetapkan oleh Allah Bapa dalam kekekalan dan diaplikasikan oleh Roh Kudus semua gagal total. Karena apa? Bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan kehendak manusia.
Yang keenam, poin yang keenam saudara dari Arminianisme. Rahmat dan kehendak bebas mengerjakan secara bersama. Masing-masing untuk sebagian awal pertobatan, dan rahmat tidak mendahului kegiatan kehendak bebas dalam hal urutan sebab akibat. Artinya setelah kehendak sendiri bergerak dan menuju ke pertobatan, barulah Allah membantu kehendak manusia dengan ampuh. Artinya inisiasi pertama untuk selamat bukan datang dari Allah, tetapi datang dari mana? Kehendak bebas manusia. Sekali lagi, keagungan kehendak bebas, kedaulatan manusia bahkan melampaui kedaulatan Allah, saudara. Itu dinyatakan dengan telak, dengan nyata di dalam pemikiran Arminianisme. Jadi bagaimana pandangan saudara dan saya? Ketika saudara dan saya menghadapi pemikiran demikian, Arminianisme pemikiran yang bukan saja ada pada zaman dulu, tetapi hari ini pun ada dan berkembang di tengah-tengah gereja pada zaman sekarang. Bagaimana saudara dan saya menyikapi ini? Maka tulip, saudara, poin yang keempat, irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak, saudara. Ini adalah respon daripada kaum Calvinis untuk menolak seluruh pandangan dari Arminianisme yang tadi kita sudah bahas beserta dengan implikasinya. Sekarang kita lihat di dalam pandangan tentang anugerah, bukan saja Arminianisme yang punya pandangan keliru, tetapi juga ada 3 pandangan lainnya yang juga adalah pandangan-pandangan keliru terkait dengan anugerah yang menyelamatkan. Saudara dan saya melihat ada 3 pandangan yang saya catat di situ. Pelagianisme, semi-pelagianisme, dan juga pandangan dari Roma Katolik. Pelagianisme adalah pandangan yang muncul jauh sebelum Arminianisme itu muncul. Pada abad keberapa? Pada abad ke-5, saudara. Dia sudah ada. Dan pandangan ini sekali lagi pandangan yang sebenarnya menjadi landasan daripada Arminianisme. Walaupun Arminianisme tidak sepenuhnya mengakui pelagianisme. Kita lihat ada 3 pandangan sentral yang keliru tentang anugerah dari pelagianisme. Saudara dan saya lihat di situ, yang pertama, manusia tidak rusak total maupun sebagian. Implikasinya tidak ada dosa asal, bukan? Total maupun sebagian gak rusak sama sekali. Manusia dilahirkan dengan kebaikan sempurna dan mampu memilih antara yang baik dan yang jahat secara seimbang. Secara seimbang, saudara. Posisi netral. Ya, posisi kecondongan diri manusia itu netral. Dia bisa memilih secara seimbang antara yang baik dan yang jahat. Bahkan manusia bisa tidak berdosa, bisa tidak berdosa, saudara. Ada orang yang tak berdosa. Dan untuk melakukan yang baik, manusia tidak memerlukan Roh Kudus ataupun anugerah yang tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, pelagianisme bukan saja membuang kerusakan total manusia, dia tidak sama sekali menerima karya penebusan Kristus dan apalagi karya Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus mengaplikasikan karya Kristus. Semi-pelagianisme. Nah, semi-pelagianisme kenapa disebut semi? Karena dia menolak pandangan pelagianisme dan Agustinianisme. Kenapa, saudara? Pada waktu zaman abad ke-5 Masehi, Pelagian dan juga Agustinian ini bentrok, saudara. Bentrok ya. Kemudian kita tahu bahwa Calvinis itu kemudian mengikuti pandangan dari Agustinus. Nah, saudara dan saya melihat apa yang ditentang oleh semi-pelagian dalam pandangan pelagianisme. Semi-pelagian tidak menerima bahwa manusia itu dapat menjadi tak berdosa tanpa pertolongan Roh Kudus. Ini pandangannya Pelagius. Dia tolak. Tapi di sisi lain semi-pelagian juga tolak pandangan Agustinus yang diikuti oleh poros Calvinis. Bilang apa di situ? Agustinus mengatakan manusia berdosa itu rusak total. Tidak mungkin ada sedikit pun kebaikan dari diri manusia tanpa karya Roh Kudus. Semi-pelagian bilang enggak, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi dia menolak Pelagian, dia juga menolak Agustinus dalam aspek itu. Lalu dia mulai mengeluarkan pandangannya sendiri. Apa itu, saudara? Dan saya lihat di dalam 2 poin di situ. Manusia berdosa masih memiliki kebaikan tertentu. Dia akui keberdosaan manusia tetapi masih ada kebaikan tertentu. Dan karena itu mampu untuk percaya kepada Kristus. Ya. Lalu untuk selamat harus ada kerjasama, sinergisme, saudara. Kalau Pelagius dia tolak sama sekali, nggak boleh ada pertolongan dari Roh Kudus, apalagi karya Kristus itu nggak perlu sama sekali. Semi-pelagian bilang perlu, tetapi dengan cara apa? Kerjasama, kerjasama, saudara. Nah, kalau kita perhatikan Arminianisme itu dia ambil dari poros mana, saudara? Semi-pelagianisme. Ya, dia mencoba untuk berada di tengah-tengah, saudara, tapi saat yang sama dia membuang seluruh prinsip Alkitab yang benar. Nah, bagaimana dengan Roma Katolik? Roma Katolik punya pandangan, saudara, dan saya lihat di situ manusia berdosa tetap membutuhkan anugerah Allah untuk selamat. Jadi dalam aspek ini Roma Katolik tolak Pelagian dan juga semi-pelagian.
Tapi di saat yang sama Roma Katolik jatuh dalam dosa atau dalam pemikiran yang salah juga, saudara. Dia bilang di situ gratia gratum facient, saudara. Itu adalah kalimat yang berarti anugerah yang menjadikan manusia diperkenan Allah. Jadi anugerah hanyalah alat bantu, saudara. Jadi kalau saudara dan saya memahami anugerah adalah suatu kuasa supranatural yang bukan sekedar alat bantu, tetapi melahirbarukan kita dalam natur yang baru. Tetapi bagi Roma Katolik enggak begitu. Anugerah adalah alat bantu secara natural, secara fisik, saudara. Jadi ini adalah bukan pekerjaan yang bersifat supranatural. Di satu pihak dia mengakui bahwa manusia butuh anugerah Allah untuk selamat. Tapi coba tanya, macam mana anugerah Allah yang diinginkan atau dikejar oleh Roma Katolik, saudara? Roma Katolik menginginkan anugerah Allah yang bukan bersifat supranatural, saudara. Tetapi bersifat fisik, natural, saudara. Yang kemudian memampukan manusia secara moralitas untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang memampukan dia atau memungkinkan dia untuk selamat. Jadi anugerah hanya bantuan, ya, diberikan secara bantuan, ditambahkan kepada kemampuan manusia. Begitu. Jadi pada dasarnya adalah kemampuan manusia juga yang ditonjolkan. Untuk selamat harus ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Dalam hal ini bergantung pada kehendak manusia untuk menerima atau menolak anugerah yang menyelamatkan itu. Kalau saudara membaca seluruh pemikiran daripada Roma Katolik sampai hari ini masih diakui demikian. Karena itu sukar sekali saudara dan saya waktu membawa orang yang dikonseling, saudara, misalnya ada salah satu orang yang saya konseling untuk punya persepsi berpikir secara Calvinis. Karena mereka sangat-sangat menekankan usaha manusia, saudara. Usaha manusia. Dan di belakang dari usaha manusia adalah satu pemikiran dasar. Bahwa manusia masih punya kemampuan. Manusia masih mampu untuk berbuat baik termasuk dalam tindakan berinisiasi pertama untuk mengambil langkah iman dan pertobatan. Nah sampai di sini saudara dan saya melihat bahwa kita tidak setuju terhadap pandangan ini tentunya. Karena pandangan ini juga mirip dengan Arminianisme walaupun ada bagian-bagian tertentu yang membedakan. Nah sekarang kita mulai masuk ke dalam posisi Calvinis. Bagaimana saudara dan saya mengerti mengenai anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan ini menunjukkan bagaimana kedaulatan kekal Allah di dalam keseluruhan karya keselamatan. Kita lihat pengertian yang saya taruh di slide. Kata anugerah. Saudara dan saya melihat kata anugerah itu dari bahasa Latin, gratia. Kalau kita lihat bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya, Ibrani itu ken dan Yunani itu charis. Apa artinya saudara? Di situ berarti grace adalah perbuatan atasan yang dapat juga Allah dalam hal ini untuk menunjukkan kasih karunia, kemurahan atau kebaikan kepada bawahannya meskipun bawahan itu sebenarnya tidak layak menerimanya. Tidak layak menerimanya. Jadi kalau saudara dan saya melihat kata grace saja, di dalam terdapat indikasi yang paling kuat. Ini adalah inisiasi Allah. Anugerah keselamatan adalah inisiasi Allah. Inisiatif pertama datang dari pihak Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan itu kepada manusia, manusia bukan dalam posisi layak untuk menerima. Manusia justru dikatakan sebenarnya tidak layak, berdosa. Dan saudara sudah mendapatkan ini di dalam doktrin kerusakan total manusia. Manusia pada dirinya sendiri tidak ada yang baik setelah kejatuhan dalam dosa. Lalu apa artinya tidak dapat ditolak? Apa artinya tidak dapat ditolak, saudara? Nah kata irresistible ini nanti kita lihat ada keberatan-keberatan terhadap bagian ini juga. Kata irresistible berasal dari kata Latin invictus, saudara, dari kata in dan vinco yang berarti tidak terkalahkan, tiada terkalahkan, tidak tertundukkan, saudara. Apa yang tak terkalahkan, apa yang tidak tertundukkan, apa yang kemudian tidak dapat ditahan oleh manusia. Ini yang dimaksudkan dengan kedaulatan Allah dalam penyelamatan. Edwin Palmer, saudara, dia bicara begini. Bila Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Dan bila ia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang-orang yang penuh dengan kebencian. Menjadi orang-orang yang penuh kasih. Maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ia tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ia menggenapi apa yang telah direncanakannya. Jadi kalau saudara membaca hal ini, betapa doktrin ini doktrin yang mengagungkan kedaulatan kekal Allah, kehendak Allah yang berotoritas dan tak dapat digagalkan oleh dosa, bahkan oleh kuasa iblis apapun saudara, untuk menghalangi keselamatan umat pilihan Allah.
Karena kalau Allah sudah ingin, Allah bukan cuma ingin saudara, tetapi Allah melaksanakannya dan menggenapinya secara sempurna bagi engkau dan saya. Kalau kita menginginkan belum tentu terlaksana saudara. Kita bisa berinisiasi tapi eksekusi belum tentu saudara. Sampai dengan penyempurnaan. Tapi kalau Allah sudah ingin, Allah pasti melaksanakan dan menggenapinya. Dan tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Jadi kesimpulan saudara dan saya dari kalimat anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu ada 3 poin sentral saudara. Yang dibahas di sini. Apa saja saudara? Kedaulatan Allah dalam menyatakan kemurahan dan kebaikannya bagi umat pilihannya yang berdosa. Yang tidak layak untuk menerimanya. Itu prinsip penting dalam Calvinisme. Kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun. Yang kedua, efektivitas daripada karya Roh Kudus. Yang meregenerasi hati dan pikiran manusia berdosa. Terus menerus membersihkan, menguatkan dan menguduskan hidup umatnya untuk memuliakan Allah. Tidak mungkin tidak mencapai keselamatan. Pasti mencapai keselamatan. Efektivitas daripada karya Allah pasti mencapai keselamatan. Ini adalah jaminan saudara, jaminan keselamatan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, anugerah itu bukan saja di awal atau di pertengahan atau di akhir. Tetapi anugerah yang Allah berikan adalah mengawali perjalanan keselamatan. Menopang seluruh karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Dan mengakhiri atau menyempurnakan seluruh karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan engkau dan saya tanpa jasa manusia sedikit pun. Jadi kalau saudara dan saya melihat seluruh ini, maka apa yang dikatakan oleh Arminianisme? Kehendak berjalan dulu, baru Allah yang nanti menolongnya, memampukannya untuk kemudian mencapai iman. Tapi yang bergerak duluan adalah kehendak. Di dalam Calvinisme bilang tidak demikian. Justru Allah yang mengawali, Allah yang menopang, memaintain kita punya iman. Dan kemudian Allah yang mengakhiri atau menyempurnakan iman kita sampai kepada kekekalan. Jadi kita hidup dari anugerah kepada anugerah. Kita ditopang dari anugerah kepada anugerah. Saudara. Ini adalah pengertian anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah di titik ini ada timbul pertanyaan bukan? Bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Bagaimana kedaulatan Allah itu berhubungan dengan kehendak bebas manusia? Kalau Allah punya kehendak, Allah sudah ingin, Allah laksanakan, lalu Allah sempurnakan. Dan tidak ada yang bisa tahan. Lalu kehendak bebas manusia bagaimana? Apakah manusia itu cuma robot? Ya, apakah manusia itu cuma patung yang bisa digerakin kemanapun, remote controlnya ada di tangan Allah, kita nggak punya kehendak bebas sama sekali? Jawabnya tidak saudara, jawabnya tidak demikian. Nah mari kita lihat apa arti kehendak bebas manusia. Apa arti kehendak bebas manusia? Nah sebelum membahas mengenai kehendak bebas manusia, saudara dan saya harus lihat ini ada dalam kerangka berpikir kedaulatan kekal Allah terkait dengan 3 poin penting yang sudah kita bicarakan. Kehendak bebas manusia tidak boleh dipisahkan dari 3 poin penting kedaulatan kekal Allah terkait dengan dosa, predestinasi dan penebusan terbatas. Kita sudah harus clear dalam posisi kita. Presa posisi kita apa? Saudara dan saya harus setuju dengan presa posisi ini. Dosa, manusia mati karena dosa dan hidup dalam dosa. Saudara harus setuju itu. Kalau manusia mati dan hidup dalam dosa, saudara lihat ini sebuah hal yang paradoks. Di satu pihak Tuhan bilang mati, tapi di pihak lain Tuhan bilang hidup dalam dosa. Apa maksudnya? Saudara dan saya di dalam dosa dan saudara dan saya menikmati itu dan saudara dan saya menghidupi itu saudara. Seluruh keberadaan kita dengan kata lain tidak mungkin tidak berdosa. Dan kenapa digambarkan dengan mati saudara? Itu mau menunjukkan bahwa di hadapan Allah semua manusia yang berdosa itu mayat saudara. Mati. Karena itu tidak mungkin dia melakukan sebuah aktivitas. Jangankan menginginkan, cuman buka kelopak mata aja gak bisa saudara. Cuman buka kelopak mata saja tidak bisa. Dengan kata lain, manusia di hadapan Allah saudara dan saya harus clear presa posisinya mati dalam dosa. Tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendaki Allah untuk beriman dan bertobat. Tak mungkin mereka lakukan. Manusia tidak mungkin melakukan perbuatan baik di dalam iman dan ketaatan kepada Allah dari dirinya sendiri. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan seluruh kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau kebaikan atau kesalehan saja seperti kain kotor, apalagi keburukan dan kejahatan saudara. Dengan kata lain tidak ada satupun bagian yang baik dari diri manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua predestinasi. Saudara dan saya harus clear dalam posisi ini. Saudara dan saya percaya bahwa sebagai Tuhan yang kekal yang memiliki kebebasan absolut.
Saudara punya kebebasan relatif karena berada di bawah otoritas yang absolut. Dan otoritas kebebasan absolut itu hanya dimiliki oleh satu pribadi, yaitu pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang kekal itu. Untuk memutuskan apa yang dipandangnya pantas. Allah telah merencanakan suatu rancangan yang meliputi pemilihan orang-orang kudus, election, dan orang-orang yang sudah ditentukan menerima kutuk sejak kekekalan, reprobation. Jadi itu berarti saudara dan saya harus clear bahwa memang ada orang yang tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan ada orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan berdasarkan kedaulatan Dia. Nah, pengakuan iman gereja Prancis mengatakan, kita dianugerahi terang iman oleh kasih karunia tersembunyi Roh Kudus. Nanti kita jelaskan tersembunyinya ada di mana. Begitu rupa sehingga hal itu merupakan pemberian yang cuma-cuma dan istimewa yang Allah bagikan kepada orang-orang menurut kehendaknya. Sampai di sini saudara dan saya lihat bahwa pemberian anugerah itu bukan bergantung kepada kehendak manusia, tapi kehendak Allah semata. Penebusan terbatas. Kita setuju bahwa kematian anak Allah adalah korban dan pelunasan yang satu-satunya dan sempurna untuk dosa. Dan bahwa korban itu dalam kekuatan atau nilainya itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menebus semua dosa umat manusia. Tetapi hanya efektif, perhatikan, efektif atau ampuh bagi umat pilihan Allah untuk menyelamatkan mereka. Sisa yang lain tidak. Ya, tidak saudara. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, kita setuju dulu dalam posisi ini, baru kita bergerak masuk kepada kehendak bebas manusia. Apa artinya kehendak bebas? Saudara dan saya melihat ini memiliki implikasi yang sangat penting untuk pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kehendak bebas terdiri dari dua kata, kehendak dan bebas, will dan free. Kata kehendak itu berarti saudara kemampuan untuk memilih. Kemampuan untuk memilih. Kapasitas manusia untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Baik yang buruk ataupun yang baik. Baik yang memuliakan Allah ataupun yang menyangkali Dia. Jadi ini bicara mengenai kemampuan memilih. Ya, kehendak berbicara mengenai kemampuan memilih. Kalau berbicara mengenai kemampuan memilih itu terkait kepada natur kita. Natur kita saudara. Pengakuan iman Westminster berkata begini, kehendak merupakan kemampuan jiwa dan kepribadian manusia. Karena itu kehendak ditentukan oleh jiwa. Jiwa dalam arti kesadaran diri, ego atau kepribadian manusia. Kehendak tidak bisa menyimpang dari karakter moral yang menjadi sumbernya. Apa artinya saudara? Apa artinya? Dari kata kehendak punya pengertian, implikasinya semua manusia. Baik ketika dia belum jatuh dalam dosa. Ataupun setelah dia jatuh dalam dosa. Dia memiliki kemampuan untuk memilih. Dan itu berarti dia bertanggung jawab atas seluruh pilihan yang dia lakukan. Baik pilihan untuk menaati Allah atau pilihan untuk tidak menaati Allah. Jadi kalau saudara sampai di dalam titik ini, saudara dikunci oleh Tuhan. Dikunci dalam arti apa? Saudara gak bisa berdalih sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti kehendak Tuhan. Saya gak ngerti tentang Tuhan Yesus. Saya gak pernah dengar tentang Injil. So saya akhirnya boleh dibebaskan dari hukuman. Begitu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap saya punya keselamatan. Toh Tuhan saya gak pernah kenal Tuhan dan seterusnya. Saudara harus ingat hal ini. Saudara jatuh dalam dosa sekalipun, saudara punya tanggung jawab. Dan Allah mengunci saudara dengan satu prinsip ini. Roma pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki hukum Taurat pada dirinya, tetapi dia tahu bahwa misalnya mencuri itu dosa, atau berbuat zina itu dosa, maka dia menjadi hukum Taurat bagi dirinya dan kesaksian menunjukkan bahwa di dalam hati nuraninya tercatat hukum-hukum Allah. Maka dalam hal ini saudara dan saya tidak bisa mempunyai dalih atau lari daripada hukuman kekal Tuhan. Atau lari daripada penghakiman Tuhan. Seolah-olah saudara tidak bertanggung jawab terhadap pilihan saudara. Apakah saudara taat kepada Allah atau tidak taat. Tidak bisa saudara. Dalam konsep ini saudara dan saya langsung melihat bahwa kapasitas yang saudara miliki. Langsung implikasinya saudara bertanggung jawab. Saudara bertanggung jawab. Ya, termasuk kepada mereka yang tidak punya Taurat tetapi menjadi Taurat bagi dirinya sendiri karena hati nurani bersaksi bahwa Allah telah menaruh hukum di dalam hatinya. Mereka pun diikat oleh hal ini. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih dalam kehidupan mereka. Lalu kata bebas. Kata bebas. Manusia tidak dipaksa untuk menghendaki sesuatu yang berlawanan dengan natur atau keinginannya.
Ya, nanti kita lihat ada keberatan yang menuding tentang hal ini, saudara. Yang menuduh kita sebagai orang-orang yang seolah-olah membuat doktrin ya, atau mengambil sebuah doktrin yang memaksakan kehendak manusia. Tetapi kalau dari arti kata bebas, manusia tidak dipaksa untuk menghendaki sesuatu yang berlawanan dengan natur atau keinginannya, saudara. Ya, pengakuan iman Westminster mengatakan ketika manusia berada dalam kedudukan tidak bersalah, manusia memiliki kebebasan dan kuasa yang membuatnya mampu menghendaki dan melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Akan tetapi dalam hal itu ia peka terhadap perubahan sehingga ia dapat saja jatuh dan kehilangan kemampuan itu. Apa artinya? Artinya kecondongan manusia ya dari awal itu tidak netral. Seperti Pelagius katakan bahwa seimbang. Dapat pilih yang baik atau dapat pilih yang tidak baik. Tidak, saudara. Sejak dari awal kecondongan manusia tidak netral. Manusia dari sebelum jatuh dalam dosa, dia hanya punya satu kecondongan, yaitu mempermuliakan Allah, menaati Allah. Setelah jatuh dalam dosa, dia hanya punya satu kecondongan, yaitu apa? Mampu memilih yang berdosa saja. Sebelum jatuh dalam dosa, mampu memilih yang kudus, yang baik saja. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, dia hanya mampu memilih yang jahat saja, yang menentang Allah. Jadi posisi manusia tidak netral. Ya, saudara dan saya melihat akan hal ini, maka waktu kita melihat kehendak bebas, kita punya satu kesimpulan. Kapasitas ini dimiliki oleh manusia sebelum kejatuhan maupun setelah kejatuhan dalam dosa. Dengan kata lain, semua manusia sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa bertanggung jawab atas seluruh pemilihannya, karena pilihannya dilakukan dengan bebas. Tidak ada unsur paksaan karena berdasarkan natur dia. Sumbernya ada di mana, saudara? Sekarang kita lihat apa hubungannya kedaulatan kekal Allah dan kehendak bebas manusia yang tadi kita pelajari. Ada dua keberatan yang bisa saja timbul dalam pikiran kita atau kita pernah dengar orang melakukan komplain terhadap doktrin ini. Ada dua hal, saudara. Di situ dikatakan jika Allah mengendalikan segala sesuatu, maka saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan saya. Asumsi dasarnya jika Allah mengendalikan tindakan manusia, maka dialah yang memaksa kita untuk melakukan kehendaknya, tidak peduli apakah kita menginginkannya atau tidak. Tuhan Allah ini tukang paksa. Begitu. Padahal dia yang cipta kehendak bebas, tapi dia juga yang paksa kita. Jadi apa gunanya kehendak bebas yang diciptakan, saudara? Ini keberatan pertama. Keberatan yang kedua, jika Allah mengendalikan segala sesuatu, maka tidak peduli apapun yang saya lakukan, hasilnya akan tetap sama. Hiperkalvinis. Mau menginjili nggak menginjili tetap sama kok. Toh yang dipilih Tuhan yang diselamatkan, yang tidak dipilih Tuhan tidak diselamatkan, hasilnya tetap sama. Lalu apa bagian saya di dalam aspek keselamatan? Jadi kalau saudara dan saya sampai di dalam titik ini, banyak sekali jawaban yang bertebaran, saudara. Tetapi kita lihat kembali ke dalam Alkitab, jawab apa bagi engkau dan saya. Yang pertama, walaupun segala sesuatu telah didekritkan Allah secara sempurna dan tidak berubah, Allah menetapkan untuk memprovidensia seluruh ciptaannya seturut dengan naturnya, baik secara pasti, bebas atau kontingen. Kontingen itu maksudnya kemungkinan terjadi atau hal-hal yang kita sebut sebagai kebetulan. Jadi maksudnya saudara dan saya perhatikan ya, sekalipun Allah sudah dekritkan, sekalipun Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi secara sempurna dan tidak berubah, termasuk dalam aspek dosa, termasuk dalam kematian Kristus, pemilihan dan seterusnya, saudara. Tetapi Allah sendiri menetapkan, memprovidensiakan bahwa engkau dan saya dalam natur kita bekerja menurut natur kita dalam kehendak yang bebas yang Allah sudah berikan. Jadi kalau saudara dalam naturmu berdosa, maka saudara akan bekerja menurut natur itu. Keinginan saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, perilaku hidup saudara akan mengikuti natur tersebut. Tapi jika natur saudara telah ditebus oleh Allah, dibuat hidup yang baru, maka natur saudara yang akan menggerakkan pikiran, perasaan, kehendak, perilaku hidup saudara. Natur menjadi dasar yang mengeluarkan aliran-aliran dalam kehidupan kita. Aliran-aliran pikiran, perasaan, kehendak, emosi kita, seluruh perilaku kita. Akarnya di natur. Allah memprovidensia, Allah menetapkan itu, saudara. Sehingga sampai di aspek ini saudara dan saya sekali lagi bertanggung jawab terhadap seluruh pemilihan kita, taat atau tidak taat kepada Allah.
Manusia harus benar-benar bertanggung jawab atas seluruh tindakannya, benar atau salah, karena hal itu dilakukan sesuai dengan kehendak naturnya sendiri. Jadi kalau saudara dan saya sampai di sini ya, jika Allah mengendalikan segala sesuatu maka tidak peduli apapun yang saya lakukan hasilnya akan tetap sama. Ini seperti hopeless. Tetapi sebaliknya, minggu lalu saya sudah sampaikan, justru karena Allah menetapkan segala sesuatu, saudara punya pengharapan bahwa saudara pasti selamat. Yang percaya kepadanya dan yang telah dipilihnya pasti selamat. Itu menjadi jaminan kesuksesan, jaminan keefektifan seluruh pekerjaan pemberitaan Injil. Bukan malah mematikan atau bukan malah menghambat saudara. Atau bukan malah menjadi hopeless, tidak ada pengharapan. Justru ini menjadi pengharapan besar. Di tengah-tengah keputusasaan manusia. Tidak adanya pengharapan bagi manusia yang telah berdosa. Justru dengan doktrin ini saudara punya jaminan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dalam Kristus, ya, dalam iman kepada Kristus dan berdasarkan dekrit kekal Allah pasti berhasil mencapai tujuannya. Jadi saudara dan saya melihat keberatan-keberatan itu sudah terjawab. Jadi tidak ada kemudian kita bilang kedaulatan Allah itu meniadakan kehendak bebas manusia. Justru mendukung kehendak bebas manusia berjalan dengan semestinya. Nah sekarang anugerah Allah yang tidak dapat ditolak terkait dengan karya Roh Kudus. Ini adalah spesifik berbicara mengenai karya Roh Kudus. Minggu lalu saudara dan saya melihat karya Kristus secara de jure. Secara hukum Kristus telah mengerjakan apa bagi kita. Secara objektif Kristus sudah mengerjakan apa bagi engkau dan saya dalam seluruh karya penyelamatan Dia. Tetapi secara de facto saudara, secara aktual saudara membutuhkan apa yang disebut dengan karya Allah secara subjektif di dalam diri kita. Kalau objektif saja ini dari luar diri. Saudara membutuhkan apa yang disebut dengan subjektivitas pekerjaan Allah dalam diri kita secara internal. Supaya saudara dan saya mendapatkan aktual keselamatan itu dalam hidup kita secara de facto. Nah sekarang kita lihat bagaimana proses karya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan keselamatan orang-orang pilihan Allah. Yang pertama kita mulai dari panggilan umum atau panggilan Injil. Nah di dalam poin ini kita ingat Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu berarti tidak pernah ada pekerjaan Roh Kudus lepas dari firman Allah. Demikian juga tidak pernah ada firman Allah bekerja tanpa Roh Kudus, tidak bisa. Dua-dua ini harus bekerja bersama-sama saudara. Allah menyelamatkan kita melalui firman dan Roh-Nya yang kudus. Tanpa keduanya saudara tidak pernah ada keselamatan. Maka dalam pemberitaan Injil saudara perlu mengabarkan Injil dengan sebuah keseriusan. Keseriusan kenapa? Karena panggilan Injil adalah ini saudara ya. Pemberitaan, tawaran, keselamatan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Ini adalah panggilan Allah kepada manusia yang berdosa. Panggilan yang ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Saudara tidak bisa pilah-pilah, ini umat pilihan Allah maka saya beritakan firman cuma kepada umat pilihan Allah. Dari mana saudara tahu bahwa itu umat pilihan Allah? Saudara tidak tahu ya. Maka saudara harus pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang di pelosok bumi ini. Saudara harus pergi memberitakan Injil karena melalui firman Roh Allah akan membangkitkan atau memunculkan atau melahirkan orang-orang pilihan Allah yang sejati. Umat pilihan Allah yang sejati. Iman itu akan muncul. Iman itu akan dilahirkan melalui firman Tuhan. Ya, saudara dan saya punya tugas adalah pergi dan beritakan Injil. Dan tawaran ini saudara adalah tawaran yang serius. Ini bukan main-main saudara. Ini bukan Allah itu kayak omong kosong tidak tulus saudara. Ya, Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi semua manusia. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Ya, lalu kemudian saudara bilang Allah nggak tulus karena ternyata nggak semua orang fasik diselamatkan. Tidak demikian saudara, tidak demikian. Ini adalah sebuah wujud kasih Allah yang umum kepada semua manusia. Semua manusia berhak mendapatkan panggilan Allah yang menyatakan kasih Allah yang umum. Maka kita harus serius melakukan itu. Nanti mengenai siapa yang diselamatkan itu urusan kedua. Tetapi saudara punya tugas adalah memanggil orang mewakili Allah untuk kembali kepada Allah. Dan inti daripada pemberitaan Injil ada dua aspek. Aspek keselamatan bagi mereka yang percaya dan aspek penghakiman bagi mereka yang
menolak dia. Ini harus dikabarkan dengan teliti, saudara. Tidak boleh kita hanya menekankan hanya aspek keselamatan saja. Kasih tanpa keadilan Tuhan. Atau keadilan Tuhan saja sampai orang takut datang kepada Tuhan. Dan kemudian melupakan kasih Allah. Dua-dua harus diberitakan dengan seimbang. Supaya ketika orang mengambil keputusan, orang punya pikiran, punya konsep yang benar dan tepat tentang Injil. Yang kedua, panggilan efektif. Ya, atau panggilan khusus, ya, dan kelahiran baru. Nah, panggilan khusus atau panggilan efektif dan kelahiran baru bekerja berdasarkan kedaulatan Roh Kudus, saudara, kedaulatan kekal Allah, saudara, berdasarkan waktu Dia. Ya, kalau saudara dan saya melihat di situ panggilan khusus atau kelahiran baru membawa manusia ke dalam kondisi keselamatan dan dengan demikian bersifat efektual. Tindakan Allah melalui Roh Kudus yang membuka hati manusia berdosa dan memampukannya untuk menerima panggilan Injil. Di dalam panggilan umum tadi tidak ada aspek ini. Tetapi di dalam panggilan khusus atau panggilan efektif ada aspek Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia, mengubahkan hati manusia, mengubahkan natur dia yang lama menjadi natur yang baru, lalu kemudian memberikan dia kemampuan untuk bisa menjawab, ya, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Ya, ini yang dimaksudkan dengan effectual calling. Ya, panggilan Allah yang khusus. Dan pada saat yang sama, effectual calling pasti menghasilkan kelahiran baru. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan cara kerja Allah dalam kelahiran baru. Tadi saya katakan bahwa kedaulatan kekal Allah tidak menindas atau meniadakan kehendak bebas manusia. Dan betul, saudara. Lihat cara kerja Allah dalam regenerasi. Allah mengubah natur. Karena seluruh kehendak kita, seluruh keputusan kita berakar kepada natur. Kalau natur ini Tuhan tidak ubah, saudara, maka itu terjadi pemaksaan. Tapi Allah tidak melakukan demikian. Allah justru mengubah natur. Dia mengikuti rule cara kerja yang sudah dicipta sendiri dan dia tetapkan sendiri. Dia ubah natur itu dan dengan demikian menghasilkan sebuah kemampuan. Tadi kehendak adalah kemampuan. Kemampuan yang baru di dalam diri manusia itu, saudara. Kapasitas yang baru, kecondongan hati yang baru. Yang tadinya hanya benci Allah, hanya mau buat dosa, sekarang menjadi kemampuan yang ingin akan Tuhan. Yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saudara. Allah membuat saudara dengan natur baru yang diregenerasikan, saudara. Ini adalah sebuah natur yang kalau kita mau bilang itu sampai kita bilang sama Tuhan, I need you Tuhan. I need you, saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Kalau saudara dalam hubungan suami istri atau hubungan kekasih, saudara akan mengerti kata-kata ini. Saudara tidak dipaksakan untuk mencintai orang lain. Tidak, bukan? Itu namanya tepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi ini bertepuk dua tangan, saudara. Itu berarti waktu saudara menerima itu, saudara, atau saudara mencintai seseorang, saudara dengan keinginan yang dalam dan menginginkan orang bersangkutan, saudara. Saudara melakukan itu bukan dalam suatu ketidakrelaan, ketidaksukacitaan, tidak ada damai sejahtera. Tapi benar-benar saudara katakan, I need you, I love you. Itu saudara, itu sebuah kata yang keluar dari hasrat hati karena menginginkan dia, saudara. Menginginkan dia. Sesuatu yang ditimbulkan dengan cinta yang amat dalam di dalam jiwa kita. Dan itu yang dikerjakan Roh Kudus, saudara. Yang dikerjakan Roh Kudus di dalam natur baru kita. Jadi Allah bukan membuat saudara itu menjadi sebuah robot yang dia tinggal kontrol, remote control terus langsung bilang iya, enggak, saudara. Dia ubah sehingga kehendak saudara itu sedemikian rupa. Menginginkan dia dan hanya dia, saudara. Hanya dia, saudara. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara, sangat indah. Hubungan yang sangat indah yang Allah berikan kepada engkau dan saya tanpa andil manusia. Tanpa pertama-tama manusia yang kerja, tapi Allah yang harus kerja itu lebih dahulu. Karena kita mati. Nah, jadi kalau saudara dan saya lihat, regenerasi saudara menghasilkan sebuah perubahan yang radikal. Yang mencakup pemberian atau penanaman kehidupan rohani yang baru dalam hati orang-orang pilihan, mengubah hati mereka dan memberikan kepada mereka karakter yang baru dan kecenderungan yang baru, yaitu kecenderungan terhadap Kristus. Jadi waktu saudara menginginkan Kristus, saudara bukan menginginkan dengan karena papa dan mama suruh saya pilih dia, atau karena saya orang Kristen maka saya wajib pilih Kristus, tidak, saudara. Tapi sekali lagi ini dalam hubungan cinta kasih. Cinta kasih yang kekal, yang dikuduskan, yang berasal dari Allah itu sendiri, saudara. Saudara mengasihi dia.
Dan bagaimana ciri pekerjaan Roh Kudus ketika dia meregenerasi? Ada 5 ciri yang saudara dan saya bisa ingat ya saudara. Ada 5 ciri yang saya nggak tulis di sini. Yang pertama, regenerasi adalah selalu karya Allah yang mendahului seluruh aktivitas rohani pada orang yang akan diselamatkan. Jadi Allah yang mendahului seluruh aktivitas rohani. Bukan saudara sudah beriman baru Allah membantu saudara, bukan. Bahkan iman itu sendiri, Efesus mengatakan bahwa iman itu sendiri bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah anugerah Allah semata. Maka pandangan Pelagianisme, semi-Pelagianisme, Arminianisme, dan Roma Katolik digagal totalkan saudara ya. Dipukul oleh pandangan ini saudara. Pernyataan Allah sendiri bahwa seluruh aktivitas rohani, Roma mengatakan Kristus mati. Bahkan ketika engkau dan saya masih berdosa, kita masih memberontak kepada Allah. Maka itu berarti Allah mendahului seluruh iman dan ketaatan kita di dalam regenerasi. Yang kedua, sifat yang kedua daripada regenerasi, monergistis. Apa maksudnya monergistis saudara? Tidak ada kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi sepenuhnya tanpa andil manusia, Allah yang melakukan itu bagi kita. Monergistis. Yang ketiga, pekerjaan Allah, Roh Kudus dalam regenerasi. Cirinya apa saudara? Misterius. Kenapa saya katakan misterius? Ini yang disebut dengan karya Roh Kudus yang tersembunyi. Misterius. Di dalam Yohanes pasal 3, Yesus mengumpamakan itu dengan pekerjaan angin. Angin itu bergerak dari mana ke mana saudara nggak tahu. Ya, tetapi saudara sadar akan keberadaan angin itu dan efek dari angin itu saudara sadar ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus demikian. Misterius saudara, pekerjaan yang tidak bisa diamati, tidak bisa dideskripsikan. Kapan Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup kita? Saudara nggak bisa merancang-rancang itu bagi kita, bahkan bagi diri kita sendiri kita nggak bisa rancang. Allah punya kedaulatan mengatur waktunya bagi kita. Kadang kita berdoa untuk orang tertentu supaya bertobat ya. Berdoa terus. Ini orang nggak bertobat ya. Capek saya berdoa. Kadang-kadang kita sampai waktu di mana kita jenuh berdoa buat orang itu bertobat saudara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara dan saya hanya bisa meminta Tuhan seperti pengemis, kata Martin Luther. Kita berdoa memohon belas kasih Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, selamatkanlah jiwa orang yang kita doakan. Dan waktunya dia akan atur. Ini yang disebut dengan misterius. Pekerjaan Allah tidak bisa saudara kontrol. Yang keempat, ciri regenerasi, pekerjaan Roh Kudus yang keempat adalah berdaulat. Itu berarti terjadi dimanapun dan kapanpun berdasarkan kedaulatan kekal Dia. Ya, berdaulat berarti tidak bergantung kepada situasi, keadaan manusia itu sendiri. Lalu efektif saudara, berarti mencapai tujuan keselamatan. Pasti mencapai tujuan keselamatan. 5, mendahului seluruh aktivitas iman kita dan ketaatan kita. Monergistis, tidak ada kerjasama, sinergisme tidak ada saudara. Misterius, ya tidak dapat diamati dan tidak dapat dideskripsikan oleh manusia. Berdaulat karena terjadi berdasarkan waktu Tuhan semata. Lalu efektif, pasti mencapai tujuan keselamatan. Jadi begitu luar biasanya pekerjaan Tuhan bagi kita saudara. Allah itu merancang keselamatan bagi setiap umat pilihannya itu masing-masing beda waktu. Ada orang umur 70 tahun sudah mau mati baru selamat. Ada orang masih umur 3 tahun sudah selamat. Ada orang masih pra-remaja 16 tahun sudah selamat. Remaja selamat. Atau pemuda umur 20-an tahun dia selamat. Ya, masing-masing punya waktu berbeda-beda. Dan di dalam kesemuanya itu saudara dan saya melihat kedaulatan Allah yang bekerja di dalam hidup manusia. Sesungguhnya kita bisa selamat hanya karena kasih karunia dan belas kasih Tuhan semata. Apa akibat hasil daripada regenerasi? Ya, hasil daripada regenerasi di dalam diri setiap umat pilihan Allah. Saudara dan saya melihat di situ ada beragam hasil daripada karya Roh Kudus yang meregenerasi atau memberikan natur baru, hidup yang baru di dalam kehidupan engkau dan saya. Yang paling utama adalah iman. Ya, iman dan pertobatan. Apa itu iman, saudara? Ya, iman ini bukan sekedar keyakinan intelektual semata. Saudara kagum terhadap kebenaran-kebenaran Alkitab yang begitu penuh hikmat. Itu bukan iman. Walaupun itu bagian daripada iman, tetapi itu bukan iman, saudara.
ya. Atau saudara secara emosional saudara, wah firman ini memberkati saya, lalu kemudian saudara menggebu-gebu ya, menyambut firman itu. Tapi kemudian kandas iman itu. Juga bukan itu saudara. Iman juga bukan semacam sebuah tradisi yang diturunkan dari keturunan kepada keturunan, bukan saudara. Jadi iman yang sebenarnya saudara dan saya lihat di sini, iman adalah suatu keyakinan yang pasti yang ditanamkan dalam hati manusia oleh Roh Kudus kepada kebenaran Injil dan suatu kepercayaan yang sesungguhnya pada janji-janji Tuhan dalam Kristus. Berarti ini melibatkan kemampuan manusia untuk meyakini dengan pasti. Ini sebuah keyakinan yang dihasilkan daripada natur baru kita saudara. Dari kehidupan rohani yang ditanamkan Roh Kudus di dalam jiwa kita. Dan iman itu meliputi 3 aspek. Kalau saudara dan saya lihat, aspek pengetahuan, aspek persetujuan, dan aspek kebersandaran. Apa itu intelektual pengetahuan? Saudara terima firman ini adalah kebenaran Allah satu-satunya. Itu iman saudara. Tetapi belum cukup. Saudara harus menyetujuinya. Menyetujuinya dalam seluruh keberadaan kita sebagai manusia. Totalitas kita. Pikiran, perasaan, kehendak, perilaku hidup kita. Saudara harus setuju. Persetujuan saudara. Ya. Ini bukan saja terima mengaku bahwa ini benar satu-satunya. Tetapi saudara setuju dengan totalitas hidup saudara. Dan itu diikuti dengan ketaatan sepenuhnya saudara. Kepada seluruh firman Allah yang diberikan kepada kita. Lalu kebersandaran total. Apa maksudnya? Lepas seluruh kekuatan kita. Buang seluruh pengandalan terhadap manusia. Dan sandarkan jiwa kita. Seluruh pengharapan iman kita kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara menjelang kematian. Saudara baru-baru terjadi Lion itu pecah ya saudara. Dengan tabrak laut begitu ya kan. Dia turun dari ketinggian 5.000 kaki. Lalu dia hantam ke laut. Pecah berkeping-keping. Saya waktu renungkan itu saudara. Pertanyaan saya adalah apa pikiran orang percaya kalau ada di dalam kapal itu. Dalam pesawat itu ketika dia turun dengan begitu cepat. Dan dalam asumsi berpikirnya pasti mati. Saudara sandar siapa? Sandar pilot, kopilot? Gak bisa. Karena gak bisa lagi dikontrol itu pesawat. Saudara andalkan pelampung? Gak bisa. Saudara jago berenang juga gak bisa saudara. Satu-satunya sandaran saudara ketika pertemuan titik di pintu kematian itu saudara. 1, Kristus. Maka saudara buang seluruh pengandalan akan kekuatan manusia. Buang seluruh kebanggaan-kebanggaan kita. Dan hanya Kristus menjadi sandaran kita. Satu-satunya sampai mati. Yang kedua, aspek yang kedua yang dihasilkan oleh regenerasi adalah pertobatan. Pertobatan saudara, pertobatan. Tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seorang yang telah diregenerasikan untuk berbalik dari dosa kepada Allah di dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya yang dinyatakan di dalam bentuk suatu cara berpikir, merasa, berkehendak yang baru. Saudara dan saya melihat bahwa iman selalu langsung serta-merta diikuti oleh pertobatan. Regenerasi memang terjadi di bawah sadar manusia. Tetapi John Murray mengatakan bahwa regenerasi yang terjadi di bawah sadar manusia akan segera mengambil tempat di dalam aktivitas kesadaran manusia. Sehingga ketika manusia percaya kepada Allah, manusia bukan melakukan dalam ketidaksadaran. Tetapi manusia melakukan dalam seluruh kesadaran dia. Untuk memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Tetapi gak stop di situ. John Murray mengatakan bahwa pasti ada bukti iman. Yang saat itu langsung mengikuti regenerasi. Apa itu pertobatan? Saudara harus punya pertobatan awal. Sebagai bukti buah kekal bahwa saudara betul-betul percaya kepada Tuhan. Dalam konseling, percakapan konseling saya pernah satu kali tanya sama orang yang saya ajak konseling. Coba jelaskan kepada saya bagaimana cara saudara diselamatkan Tuhan. Ceritakan kepada saya pengalaman saudara. Oh mulai bingung. Dari mana ya? Mulai ambil dari bagian-bagian yang saya juga gak ngerti saudara. Ini gimana alur ceritanya sampai dia bisa mengklaim dirinya selamat. Terus saya bilang begini, kalau memang belum selamat, bilang saja belum selamat. Nanti saya injili, saya kasih tahu kepada engkau bahwa bagaimana Tuhan selamatkan. Tetapi sekali lagi, cara ini bukanlah karena kekuatan kita. Ini Tuhan yang kasih cara, tapi Tuhan juga yang nanti kerjakan secara aktual dalam hidup kita. Orang yang kalau gak mengerti saudara, keselamatannya bagaimana, saudara juga gak perlu
paksa dia. Tapi pada waktu Tuhan memang selamatkan kita, Tuhan akan memampukan saudara untuk tahu bahwa itu titik pembalikan dalam kehidupan kita. Saudara, terjadi pembalikan secara intelektual, emosional, dan volisional. Apa maksudnya intelektual, emosional, dan volisional? Intelektual itu bicara mengenai seluruh cara berpikir saudara. Emosi itu bicara mengenai apa yang saudara inginkan, yang saudara rasakan, yang saudara cintai, atau yang saudara benci. Itu diubah oleh Tuhan. Dan volisional itu mencakup seluruh perilaku hidup saudara tiap-tiap hari. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan etis kita. Semuanya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan yang sejati itu adalah harus dimulai dari regenerasi yang menghasilkan iman, dan iman menghasilkan sebuah perubahan berpikir dan juga merasa yang baru. Kalau dulu saudara suka untuk malas, saudara mencintai dan menikmati kemalasan. Tetapi pada waktu saudara berubah hidupmu, saudara benci terhadap dosa itu. Saudara jijik terhadap dosa itu. Saudara rasa betul-betul mau kembali itu, saudara bahkan mengingat saja itu menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi saudara. Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu, bahkan yang dibanggakan secara manusia yang dia sudah capai, itu semua aku anggap sampah di hadapan Allah. Dan hanya satu yang aku inginkan, yaitu Kristus di dalam kehidupanku. Saudara, ketika Paulus bilang sampah, itu benar-benar sampah, saudara. Dia sama sekali tidak memegahkan diri dia, bahkan di dalam karunia-karunia yang begitu luar biasa yang Tuhan Allah berikan bagi dia. Dia tidak menceritakan itu sebagai kebanggaan dia, saudara. Tetapi sebagai kesaksian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Paulus tidak membanggakan bahwa dia seorang Farisi dan seterusnya dengan ketaatannya itu. Kemudian dia menjadikan itu sebagai sandaran dia. Tidak lagi, saudara. Tetapi dia membuang itu semua. Intelektual dia itu berubah. Cara berpikir dia berubah. Cara dia mencintai Kristus itu berbeda. Dan membenci dosa itu seperti yang dibenci oleh Allah. Kalau saudara tidak pernah membenci dosa dalam hidupmu. Atau saudara benci tapi saudara lakukan terus. Gak punya kekuatan. Saya kira saudara harus koreksi ulang atau evaluasi. Apakah saudara sudah selamat atau tidak. Karena Roh Kudus ketika dia hadir dalam hidup saudara dan mengubahkan kita, dia memberikan kuasa untuk menghidupi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tidak mungkin seorang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa mematikan dosa dan menghidupi kehidupan yang benar di hadapan Allah. Tidak mungkin. Karena kuasa, kemampuan, kehendak bebas saudara, kemampuan untuk menginginkan Allah sudah diubah dengan natur yang baru. Jadi sekali lagi, kalau saudara dan saya masih menikmati dosa, masih ingin tinggal di dalam kubangan dosa, saudara belum bertobat. Saudara mungkin belum diselamatkan sama sekali. Karunia-karunia iman yang dihasilkan oleh regenerasi, saudara. Selanjutnya saudara dan saya melihat ada 3 hal yang dihasilkan. Tetapi 3 hal itu, pembenaran, pengudusan, pemuliaan, itu terjadi di dalam kesatuan dengan Kristus. Iman dan pertobatan, iman yang hasilnya dari regenerasi membawa saudara dan saya union with Christ, bersatu dengan Kristus, tidak dapat dipisahkan. Maka Efesus itu memberikan sebuah ilustrasi, ya, gambaran mengenai kesatuan Kristus dan jemaat yang telah ditebusnya. Itu seperti suami istri, saudara. Sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebuah kesatuan yang tidak bisa digagalkan, sebuah kesatuan yang bersifat kekal, saudara. Pak Ben waktu dia berkhotbah dia bilang begini, ada 3 macam kesatuan yang kekal. Yang pertama adalah kesatuan Tritunggal yang tidak mungkin dipisahkan. Yang kedua adalah kesatuan dwi natur Kristus. Natur manusia dan natur ilahi dia tak mungkin terpisah di dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Tetapi kesatuan yang ketiga yang kekal adalah antara Kristus dan jemaatnya. Saudara dan saya masuk dalam kesatuan yang kekal. Kalau kesatuan suami mati, istri bisa nikah lagi. Atau sebaliknya. Ya, kesatuan orang tua dan anak nanti juga terpisah, saudara, oleh maut. Kesatuan darah, kakak beradik juga terpisah oleh maut. Tetapi kalau saudara melihat kesatuan Kristus tak terpisahkan oleh maut. Bahkan maut menjadi titik akhir, pintu masuk saudara berjumpa dengan kekasih jiwa saudara. Berjumpa dengan mempelai laki-laki itu yang menanti saudara. Maka ini menjadi suatu kesukaan tersendiri, saudara, yang dihasilkan oleh regenerasi di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Saudara ingat, kesatuan dengan Kristus menghasilkan pembenaran, pengudusan, pemuliaan.
Kita sudah dengar yang waktu minggu lalu, pembenaran ini bicara mengenai status yudisial kita di hadapan Allah. Secara de jure, saudara sudah dibenarkan oleh Kristus yang diimputasikan kebenarannya kepada kita. Dan dosa kita diimputasikan kepada Kristus. Maka saudara dianggap benar, padahal saudara tidak benar. Saudara diperhitungkan benar secara yudisial di hadapan pengadilan Allah. Yang kedua, saudara dikuduskan. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, Roh Kudus, maka pekerjaan dia pasti menguduskan saudara. Kalau saudara mengklaim diri menerima Roh Kudus, tapi saudara sekali lagi hidup dalam dosa, saudara belum terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir untuk menguduskan saudara. Kekudusan pertama kali terjadi pada waktu pertobatan saudara dalam regenerasi. Tetapi pengudusan itu enggak stop sampai di situ. Pembenaran hanya terjadi satu kali untuk selamanya dalam hidup kita. Tetapi pengudusan terjadi secara progresif. Satu kali dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di muka bumi, Allah terus bersihkan kita. Karena Allah bertujuan memilih kita dalam Kristus untuk menjadikan kita sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapan Dia. Maka seluruh hidup kita tiap hari Allah akan kuduskan, bersihkan dari dosa. Lalu pemuliaan yang ketiga. Pemuliaan bukan saudara dan saya terima di saat ini saja. Tetapi nanti disempurnakan pada waktu Yesus datang kedua kali. Saudara sudah dimuliakan saat ini? Jawabnya iya. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sekarang di sini. Saudara punya jiwa, dibangkitkan, dilahirbarukan. Terjadi kapan? Sekarang di dunia ini. Tetapi belum sempurna. Kesempurnaan pemulihan saudara nanti di akhir zaman. Ketika Kristus datang kedua kali, Kristus memberikan kebangkitan tubuh. Kristus membuat engkau dan saya untuk selama-lamanya hidup bersama dengan Allah. Tanpa dosa, tanpa maut, tanpa kuasa iblis. Saudara menikmati persekutuan dengan Allah untuk selama-lamanya di dalam Kristus pada waktu Dia datang kembali. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat betapa kayanya dan limpahnya berkat rohani yang Allah sediakan bagi umat pilihan Allah. Bukan saja secara objektif, de jure di dalam Kristus. Tetapi juga secara subjektif, secara de facto, secara aktual di dalam diri orang pilihan Allah. Supaya keselamatan itu menjadi teguh, menjadi milik dari umatnya. Dan menjadi jaminan pasti keselamatan bagi saudara dan saya sampai kepada kekekalan. Poin yang terakhir saudara. Apa dasar Alkitab untuk anugerah yang tidak dapat ditolak? Saudara dan saya membaca di dalam teks-teks firman yang saya sampaikan ada 6 ayat. 3 ayat PL, ada 3 ayat PB. Saudara dan saya melihat mulai dari Yesaya 44 ayat 3. Di situ ada kalimat ya, di dalam ayat yang ketiga. Janji kedatangan Roh Kudus ketika Dia dicurahkan. Dan keselamatan akan terjadi secara luas. Bukan saja meliputi orang Yahudi tetapi juga meliputi orang-orang non-Yahudi. Kapan pencurahan Roh Kudus terjadi? Pada waktu perjanjian baru tiba. Ketika Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan di sorga. Dan baru Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Kristus. Pencurahan itu terjadi. Dan itu berarti pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, gereja Tuhan, PL dan PB, dibaptiskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dan dijadikan dalam satu ikatan union with Christ sebagai tubuh gereja, sebagai tubuh Kristus saudara. Terjadi kapan? Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan. Dan semuanya itu secara de jure terjadi pada waktu Pentakosta. Dan de facto secara aktual terjadi waktu Roh Kudus meregenerasi saudara dan saya. Ya, ini sebuah janji Tuhan yang membicarakan mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang. Lalu di dalam Yeremia 31 ayat 33. Di situ dikatakan hukum Taurat yang ditaruh dan ditulis di dalam loh hati kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah menulis 10 hukum Allah di dalam loh batu. Tetapi Yeremia mengatakan bahwa Allah menulis hukum Taurat itu ditulis dan ditaruh di dalam loh hati kita. Gimana caranya? Emang ada pena nulis dalam hati kita? Itu semacam kalimat gambaran ya untuk menunjuk. Secara figuratif menunjuk kepada apa? Karya Roh Kudus ketika meregenerasi saudara. Roh Kudus mengaplikasikan seluruh karya penebusan Kristus di dalam hati saudara. Bagaimana caranya hukum Taurat ditaruh dalam hati saudara? Ya, melalui seluruh ketaatan Kristus
yang sempurna dan tanpa dosa kepada ke-10 hukum Allah dan seluruh hukum-hukum Allah, itu menjadi kebenaran yang Allah berikan kepada saudara. Dan bahkan kekudusan yang Allah berikan dan yang Allah taruh di dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini seluruh pekerjaan yang tadi kita sudah bahas, saudara, yang dikatakan di dalam pekerjaan karya Roh Kudus, regenerasi dan seterusnya. Ini sudah dinubuatkan dalam Yeremia 31 ayat 33. Anthony Hoekema mengatakan bahwa kalimat hukum Taurat yang ditaruh dan ditulis di dalam loh hati kita itu bicara mengenai karya Roh Kudus di dalam kelahiran baru. Di dalam kelahiran baru. Kita lihat ayat berikutnya, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Saudara dan saya lihat di situ hati yang baru, ya, hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini mengacu kepada pembaharuan rohani, natur yang baru yang Roh Kudus kerjakan di waktu perjanjian baru. Pertanyaannya, apakah itu tidak dikerjakan dalam perjanjian lama? Apakah esensi keselamatan di dalam perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama? Jawabnya tidak. Esensi keselamatan dikerjakan oleh Roh Kudus sama di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Perbedaannya adalah perjanjian lama masih menanti kepada kedatangan Kristus. Sedangkan perjanjian baru sudah genap. Tetapi esensinya hati yang baru dikerjakan baik kepada umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama maupun kepada umat Allah dalam perjanjian baru. Lalu di dalam perjanjian baru 3 ayat. Yohanes 6 ayat 44. Ya, ada kalimat yang sangat penting di situ. Ditarik oleh Bapa. Ditarik oleh Bapa. Ya, kata ditarik di sini saudara, ini mengacu kepada kedaulatan kekal Allah yang menarik secara supranatural. Orang-orang yang membenci Tuhan, yang membelakangi Tuhan, yang tidak mau taat sama Tuhan, dia tarik dengan kuasa yang begitu luar biasa tanpa meniadakan atau menghilangkan kehendak bebas manusia. Lalu saudara dan saya melihat 2 Timotius 1 ayat 9. Di situ ada kalimat yang penting juga mengenai persekutuan kita dengan Kristus. Dan ini semua terjadi di dalam karya penebusan Kristus. Saudara lihat nanti baca di dalam ayat itu. Lalu Titus 3 ayat 4 sampai 7 ada kalimat yang penting juga di situ. Kemurahan, kindness, ya, rahmatnya, his mercy di dalam ayat yang kelima. Ini semua mengacu kepada perbuatan-perbuatan Allah yang menyelamatkan kita dan meregenerasi kita pada waktu kita sebenarnya tidak taat. Kita sebenarnya berdosa. Kita sebenarnya tidak layak untuk menerima itu semua. Jadi kalau saudara membaca seluruh bagian Alkitab itu, doktrin yang kita bahas bukanlah doktrin yang tidak punya dasar Alkitabiah. Tetapi doktrin ini keluar daripada Alkitab itu sendiri. Doktrin ini merupakan kesimpulan dari seluruh pengajaran Alkitabiah. Bahwa memang hanya manusia yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah saja, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus dan oleh pekerjaan Roh Kudus diregenerasikan, dilahirbarukan, diberi natur yang baru sehingga dia dapat beriman, bertobat dan dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan oleh Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi engkau dan saya dan kita mengerti betapa luar biasanya cinta kasih Kristus bagi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan buat kami di dalam Yesus Kristus dan oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang di dalam kehendak bebas kami, dalam natur kami menentang Tuhan. Kami memberontak kepada Tuhan. Kami tidak mungkin berbuat apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu kami berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau melihat setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau juga boleh memberikan kepada kami belas kasih Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus mengubahkan hidup kami. Jika Engkau melihat ada umat pilihan Tuhan yang belum percaya, biarlah di dalam kedaulatan Tuhan semata Engkau boleh membawa dia, menarik dia kepada Kristus pada waktumu. Kami berdoa sekali lagi bersyukur karena cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Tolong kami yang sudah percaya agar sungguh-sungguh menghormati Tuhan kami, menghormati seluruh pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terus terpelihara di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.